Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Suryani SPD dengan nomor NIM 244041209994. Saya guru kelas di MI Miftahul Ulum 7 Kemuning Tengah Palesanggar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Bangun Segi Banyak Beraturan dan Tidak Beraturan. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun 2024-2025, dan pada pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran PBL. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Izzamul Taqwa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baiklah, sekarang sebelum menjalankan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. 1, 2, 3.
teman-teman kalian sekarang yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iya, kenapa ya kalau baiklah, sekarang kita sampai pada materi pembelajaran. Sebelum sampai pada materi pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan dulu pembelajaran kita yang waktu hari kemarin. Masih ingatkah kalian kemarin kita belajar tentang apa? Persegi? Oke, kemarin kita belajar tentang bangun datar ya. Contohnya apa saja biasanya? Bangun datar itu terdiri dari gambar apa saja? Ya, bagus. Oke, persegi, enam dan sebagainya. Terima kasih, berarti kalian pelajaran yang kemarin masih ingat ya. Dan pelajaran hari ini yaitu masih di tahap bangun datar, tetapi beda tema. Sekarang itu temanya adalah segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, mengenal segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua yaitu membedakan kedua jenis segi banyak. Jadi kalian nanti diharapkan kalian semua bisa membedakan antara segi banyak yang mana dan segi banyak yang tidak segi banyak ya. Nomor 3, mengidentifikasi bentuk-bentuk segi banyak. Jadi nanti diharapkan kalian dapat membuat macam-macam segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang keempat yaitu menggambar dan membuat model segi banyak. Terus yang terakhir yaitu mengidentifikasi ciri-ciri segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pengertian segi banyak beraturan. Biar kalian lebih paham, coba sekarang kalian baca. Ini dari Oke, bagus. Jadi yang dimaksud dengan segi banyak beraturan adalah suatu bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama benar. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Coba kalian baca dari ciri-ciri. Bagus. Jadi itu adalah ciri-cirinya segi banyak beraturan. Nah, ini adalah contoh dari bangun segi banyak beraturan. Menurut kalian ini yang merupakan segi apa? Bagus. Kalau ini? Kalau ini? Ini segitiga sama sisi. Nah, kalau ini? Bagus. Jadi kalian harus bisa mengingat bahwa contoh gambar atau segi banyak beraturan seperti ini. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nih pengertian segi banyak tidak beraturan. Coba kalian baca dari sini. Bagus. Jadi yang tidak beraturan itu adalah kebalikannya yang tadi. Kalau tadi itu kan yang beraturan. Jadi meskipun seandainya ini bangun dilipat akun pada, dilipat akun pada. Kalau ini sebaliknya, suatu bangun datar yang sisi-sisinya ada yang tidak sama panjang. Jadi sekarang ada salah situ nah. Seperti itu ya. Atau sudut-sudutnya ada yang tidak sama berat. Itu dinamakan segi banyak tidak beraturan. Lanjut nih. Ciri-cirinya coba dibaca dari sini.
ini adalah contohnya. Menurut kalian ini segi apa? Segitiga. Segitiga juga, tapi kalau tadi itu kan segitiga sama sisi. Jadi kalau sisinya itu sama termasuk segi banyak beratu. Karena ini tidak sama, ini ada yang kecil. Ini tiga aja. Jadi ini tidak sama termasuk segi banyak yang tidak beratu. Ini menurut kalian segi apa? Segi panjang termasuk segi banyak yang tidak beratu. Kalau ini trapesium. Jadi ingat ya, itu namanya trapesium. Kenapa harus diingat? Nanti kalian takut ada soal, pas gak bisa jawab. Apa itu namanya? Takut seperti itu. Mengerti ya? Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang agar kalian lebih paham dan mengerti, ciri-cirinya sudah kalian baca, pengertiannya sudah kalian tahu. Sekarang ibu mempunyai ini bahan-bahan agar kalian bisa mempraktekkan langsung. Jadi sampean kalian tak perlu menyerolok persegi panjang ataupun rolling macam. Prakteknya seperti apa tidak tahu. Jadi sekarang ibu ada bahan-bahannya, ibu siapkan. Ini untuk regua. Dibuat sampean, kalau bisa sampean buat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke. Ini adalah untuk regube. Ini adalah apa namanya nih? Stick ya. Dibuat sedemikian rupa membentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Silakan kalian bentuk. Jadi satu persatu itu ada yang bentuk segitiga sama sisi, ada yang bentuk segi panjang, ya. Nah ini kertas origami bisa membentuk juga ya, seperti yang lainnya. Jadi kalian harus membentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus membuat segi banyak beraturan contoh dan segi banyak tidak beraturan. Baiklah, sekarang ibu paham kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, yaitu tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk lebih memahami, ibu minta di antara kelompok ini agar maju ke depan untuk bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Siap ya? Sekarang coba kelompok satu maju ke depan untuk menarik kesimpulan. Maju semuanya, kelompok satu sini. Yang mau jadi ketua siapa? Mbak siapa? Sudah, jangan lupa. Yuk, dibaca dulu. Bayan, baca Bayan. Yuk, nah, maju. Terus bawa yang segi banyak beraturan dan tidak. Nih. Segi banyak, segi tidak sama sisi. Yang keras ya, yang lain dengarkan kesimpulan teman kalian. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan bahwa gambar ini bersegitiga sisi bersegi. Ini ya, segitiga sama sisi sama persegi. Termasuk apa? Termasuk bangun segi banyak beraturan karena semua sisi dan sudut-sudutnya sama besar. Oke, yang kedua.
Nah, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Oke, Ibu ingin penasaran, kenapa atau hal apa yang membuat kalian itu senang? Oh, bagus, karena bisa membuat bangun segi banyak dan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kalian paham? Mengerti? Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tangannya ke atas. Nah, oke. Letakkan ke samping. Oke. Ke depan. Ke belakang. Dilepas. Oke, sekarang tepuk kelas 4. Kelas 4 mandiri. Kelas 4 berprestasi. Kelas 4 oke. Silakan duduk. Baiklah, pembelajaran kali ini telah kita lalui bersama. Semoga kita dapat berjumpa besok ya dalam pelajaran selanjutnya. Baiklah, sebelum kita pulang, biasanya kita harus membaca doa dan doa dipimpin oleh ketua kelas.